Halo semuanya, balik lagi di Sadrina Evanelia dan juga ada di After Rest gitu ya. Kita akan ngebahas soal MotoGP di Red Bull Ring, yaitu di Austria, juga bersama. Halo, ketemu lagi sama Albi Pratama di sini. Halo Drin, apa kabar Drin? Halo, baik. Ini kita baru podcast lagi ya, hampir udah 3 minggu, bener nggak sih? Nggak balapan gitu ya, nggak ada balapan. Kemudian juga ada After Rest di sekarang, yaitu di MotoGP Austria gitu ya, Bi. Nah, kalau tadi kita lihat secara keseluruhan balapan MotoGP, ini menurut gue 80% perjuangan dari Marc Marquez selalu disorot sama MotoGP-nya ya gitu ya. Dan kalau kita lihat memang di awal-awal ini Marc Marquez dari start ini dia kayak punya start yang kurang bagus. Karena apa? Karena ternyata dia punya masalah di Hold whole shot shot device ya? device-nya gitu ya, dari Ya. motornya. Sampai akhirnya dia collide sama si Morbidelli. Marco Morbidelli. Wah, Marco Morbidelli maksudnya. Franco. Itu Franco Morbidelli, kok jadi Marco sih? Franco Morbidelli gitu. Nah, ini yang gue eh sebagian besar gitu ya. Memang tadi soal Marc Marquez dari P3 kemudian sampai ke posisi ke-13 sampai akhirnya dia merangsek berjuang gitu ya. Sempat juga sikunya kena si Jack Miller gitu sampai akhirnya dia di posisi keempat. Nah, kalau Albi sendiri melihat secara keseluruhan dari balapan MotoGP Austria ini kayak gimana, Bi? Gue setuju sama pendapatnya Sadrina sih, kalau di race Austrian GP ini 80% ini menayangkan perjuangannya Marc Marquez yang sempat tercecer ya dari posisi start. Tadi bener kata Sadrina, kalau posisi startnya Marc Marquez ini lagi kurang begitu beruntung ya, karena kayaknya dia tuh nggak begitu cepat kalau misalnya dibandingin sama rider-rider lain, dan dia kayak lambat gitu kan. Dan ternyata setelah ada investigasi ya memang benar ketahuan kalau ternyata ada masalah di whole shot device-nya. Jadi begitu whole shot device-nya diaktifin ketika start itu nggak serta-merta dia langsung balik. Jadi itu bikin tenaga si motor jadi ketahan dan Marquez nggak bisa dengan leluasa mengendalikan motornya. Dan secara bersamaan juga Marquez itu melebar ke kiri dan akhirnya bersenggolan sama Franco Morbidelli, yang akhirnya dia nyapu Franco Morbidelli ke sisi bagian luar, keluar lintasan. Tapi untungnya mereka bisa fight back lagi, dan sesaat setelah Marc Marquez itu tercecer bareng sama Franco Morbidelli, kita lihat urutannya tuh turun ya. Dari start posisi ketiga, tiba-tiba ada di posisi ke-13. Tapi di saat itu juga, Drin, kalau misalnya tadi kita lihat bareng-bareng kan, Marc Marquez tuh langsung kayaknya nge-push banget gitu ya. Kalau kata Rossi tuh push very hard gitu. Nah, kelihatan Marc Marquez tuh berjuang banget nge-push. Tiap putaran lap itu dia berhasil menyusul setidaknya satu pembalap ya. Mulai dari naik ke P12, naik ke P11, ke 10, terus agak bertahan di 2 lap itu sekitar di P7 gitu ya. Nah, lama-lama dia makin lama makin terus naik. Bahkan nyusul beberapa pembalap yang emang bisa dibilang tuh cukup kenceng di Austria ini. Mulai dari ada Alex Espargaro, ada Maverick Viñales juga, terus lama-lama naik nyusul Jack Miller, sampai tadi ada sempat senggolan dan akhirnya Jack Miller juga sempat jatuh, walaupun bukan karena insiden barengan Marquez tapi karena memang ada persoalan ban depan gitu ya. Terus nggak lama juga nyusul Brad Binder. Itu artinya kita bisa melihat bahwa Marc Marquez ini berjuang banget di Austrian GP dan bikin GP23 yang dia naikin berasa GP24. Karena urutan 1, 2, 3 semuanya kan GP24 ya kan. Ada Pecco, lalu juga ada Jorge Martin, dan ada Enea Bastianini. Di posisi keempatnya itu ada Marc Marquez. Jadi dia bisa menyetarakan GP23 setara dengan GP24. Ini beda sama Franco Morbidelli yang bikin GP24-nya terasa sebagai motor San Mori gitu ya. Walaupun finish di posisi ke-8, tapi harusnya Franco Morbidelli dengan motor yang sama dengan ketiga peraih podium harusnya bisa dong di posisinya Marc Marquez itu. Tapi ini sekali lagi kita bisa membuktikan Marc Marquez begitu berjuang dan dia udah bisa adaptasi dengan GP23-nya. Walaupun usia motornya kan telat 1 tahun, nggak se-update motor 3 punggawa Ducati yang ada di podium tadi. Ini gue merasa apakah janjinya daripada Gigi Dalinya ini udah langsung dipenuhi untuk kebutuhan Marc Marquez, karena kan bilang akan memprovide beberapa kebutuhan pembalap yang memang pakai motor GP23 kan, supaya bisa lebih kompetitif di sisa akhir musim ini. Ya ini masih belum bisa dipastiin ya apakah memang sudah ada update atau belum di motornya Marc Marquez ataupun motor-motor GP23 lainnya, tapi ini bisa dibilang ada kemajuan ya.
begitu pesatnya motor GP23 yang dipakai Marc Marquez untuk bisa merangsek ke posisi terdepan. Walaupun kita sebenarnya udah lihat di beberapa race sebelumnya, kalau misalnya Marc Marquez yang tercecer di luar 5 besar, akhirnya bisa perlahan-lahan ini masuk ke bagian depan. Nah, selain Marc Marquez juga balapan ini tuh terasa begitu kuat ya aura persaingannya, terutama antara Pecco Bagnaia dan juga Jorge Martin. Kalau misalnya Sadrina tadi juga lihat bareng-bareng, kalau mereka berdua ini kan sebelum finish tadi poinnya sama-sama di angka 250 poin. Bener-bener ketat, kita nggak tahu siapa yang bakalan finish terdepan gitu ya, apakah Pecco ataupun Martin. Begitu start dimulai, Martin langsung melesat ke posisi pertama. Tapi jalan sekitar 2 lap, akhirnya Pecco, sang jawara late braking ini berhasil overtake Jorge Martin di tikungan pertama setelah memutar 2 lap. Jadi benar-benar kelihatan Pecco itu late braking dan akhirnya dia berhasil overtake si Jorge Martin, dan dari situ dia terus-terusan bertahan sampai akhirnya masuk ke garis finish. Di situ juga kelihatan masing-masing, baik itu Pecco dan juga Jorge Martin, melakukan manajemen ban ya. Mereka nge-push tapi mereka tetap hati-hati karena masalah soal ban ini udah dicontohin sama Marc Marquez di sprint race kemarin, padahal dia udah posisi kedua kalau nggak salah, dan dia akhirnya kepleset karena masalah ban depan. Nah ini yang jadi peringatan buat para pembalap, khususnya pembalap Ducati yang beberapa kali punya problem di ban depan, khususnya terkait dengan gripnya, buat lebih hati-hati. Tapi ya tadi kita bisa lihat siapa yang akhirnya menang. Pecco Bagnaia akhirnya bisa menaklukkan Austrian GP, dan ini bisa dibilang hat-tricknya Pecco ya setelah 2022, 2023 dan juga 2024. Tapi memang kalau misalnya kita lihat sejarahnya, Austrian GP itu termasuk salah satu sirkuit favorit Ducati. Dari 2018 sampai 19 itu Andrea Dovizioso, lalu 2020 itu sempat si Brad Binder, dan 2021 gue lupa siapa, tapi Jorge Martin apa Pecco gitu. Tapi 2022, 2023 dan akhirnya 2024 akhirnya Pecco lagi, dan bisa dibilang Ducati lagi. Jadi Ducati ini cukup mendominasi di balapan Austrian GP selama beberapa tahun terakhir, dan akhirnya Pecco bisa mengukuhkan kemenangan lagi di sirkuit ini. Jadi secara overall balapannya lebih seru di lini tengah, terutama ngeliatin Marc Marquez yang berjuang dari P13 akhirnya bisa finish di P4. Walaupun tadi finish pedok race ini cukup senang, tapi mukanya Marc Marquez kelihatannya bete karena mungkin masalah whole shot device ini kan bukan persoalannya pembalap, tapi ini masalah yang dilakukan sama tim mekanis pada saat persiapan mau balap sendiri. Kira-kira gitu sih, Drin. Betul, Bi. Tadi sih berharapnya gitu ya, masih ada sisa lap-lap terakhir, Marc Marquez bisa gitu ya merangsek ke posisi ketiga gitu. Entah itu mengebalap Enea Bastian ini atau seperti apa. Tapi kalau misalkan memang kita lihat gapnya itu antara Marc Marquez dan juga Enea Bastian ini memang lumayan jauh gitu ya. Hampir 5 detik, gitu ya. kemudian Benar. juga 5 detik, terus kemudian juga Enea Bastian ini ke Martin itu juga 5 detik, terus Martin ke Pecco itu juga 2 detik Ya, gitu. Jadi 2-3 memang detikan. cukup susah gitu ya ketika Marc Marquez mau ke posisi ketiga tapi udah nggak cukup waktunya gitu, lapnya udah terakhir juga gitu. Nah, tapi gimana Bi kalau menurut Albi, prediksinya kalau misalkan di awal nih si Marc Marquez nggak ada masalah sama hold device-nya, kemudian juga nggak ada collide gitu sama Franco Morbidelli, apakah si Marc Marquez ini akan berada di depan gitu, bisa fight sama si Martin dan juga Pecco Bagnaia, atau gimana nih? Ini prediksinya aja, Bi. Maksudnya kalau misalkan kalau andai saja nggak ada kejadian di awal gitu. Ini what if berarti kan? Kalau gue ngelihat sih dengan apa yang dilakukan sama Marc Marquez, dia kececer aja gitu. Maksudnya dia dari P13 bisa ke P4, harusnya tuh bisa banget urutan finish di Austrian GP ini kayak posisi starting grid. Ya isinya Pecco, Jorge Martin atau Marc Marquez gitu. Tapi karena tadi Sadria bilang karena dia tercecer dan putaran lapnya udah keburu habis, akhirnya Marc Marquez sudah nggak bisa ngejar lagi, apalagi gap dengan 3 pembalap di depan itu sama leading group itu begitu jauh ya kan, di atas 5 detik. Andai aja masih ada 3 atau 4 putaran lagi, gue masih berharap atau masih berpikir Marc Marquez bisa ngejar. Tapi kalau misalnya andaikan tadi dia punya start yang bagus, bukan hal yang mustahil Marc Marquez ini bisa di posisi ketiga, kedua, kalau ke satu kayaknya masih punya Pecco sih, gitu.
Masih ya nggak mau yang jagoannya dikalahin. Iya. Nah, ini kita ngomongin soal ini dulu. Tadi kan juga dibahas Morbidelli gitu ya. Morbidelli pakai GP24 gitu. Nah, sebenarnya apakah memang kemampuannya Morbidelli belum sampai untuk bisa menaklukkan GP24 ini, atau memang GP24-nya memang nggak cocok sama Morbidelli-nya gitu. Kalau misalkan kita lihat Pecco Bagnaia, Martin gitu ya, itu kan memang udah mereka udah cocok di situ, mereka bisa kejar sampai di depan gitu. Tapi sebenarnya menjadi pertanyaan, ada apa dengan Morbidelli yang pakai GP24 gitu? Ini malah kalah sangat-sangat jauh sama Marc Marquez. Kalau Albi melihat analisis seperti apa? Oke, melihat performanya Franco Morbidelli sebenarnya nggak terjadi pada saat di Ducati aja, Dinda. Kita sama-sama lihat pada saat di Yamaha, waktu itu pas Fabio Quartararo juara dunia, sebenarnya itu motor Yamaha tuh lagi di puncak-puncaknya gitu, lagi bagus-bagus ya. Bahkan 1 tahun sebelum Fabio Quartararo juara dunia, itu pun Yamaha bahkan di tim satelitnya tuh masih ada Valentino Rossi kan, dan motornya tuh bagus. Jadi gue ngerasa emang Franco Morbidelli itu performanya emang udah anjlok sejak beberapa tahun terakhir. Entah kenapa ya, apakah masalah mental, apakah masalah usia, ataukah masalah soal pelatihan ataupun gaya balapnya dia yang mungkin tidak cocok dengan sejumlah motor. Gue sih menilai emang udah apa ya, Franco Morbidelli itu udah nggak cocok sebenarnya untuk membalap di MotoGP, walaupun saat ini dia dibekali sama salah satu motor terkencang di di kelas MotoGP, Ducati, bahkan GP24 yang setara sama Pecco, sama Jorge Martin dan juga Enea Bastian ini, dia masih belum bisa ngejar podium, setidaknya podium 3 lah gitu. Ya finish terbaik dia kalau nggak salah posisi 4 atau 5 gitu kan. Gue lebih merasa dia memang udah kayak kehabisan umur, udah nggak bisa lagi bersaing ataupun beradaptasi lebih cepat, dan bahkan ketika tahun depan dia dikontrak sama VR46, ini nggak cuma pendapat gue ya, tapi gue juga ngeliat beberapa penggemar MotoGP yang udahlah Franco Morbidelli pensiun aja, udahlah Franco Morbidelli pindah ke World Superbike aja, mungkin dia akan lebih kompetitif. Jadi emang udah nggak ada tontonan yang menarik lagi bisa dihadirkan sama seorang Franco Morbidelli. Walaupun dia punya titel sebagai salah satu jebolan VR46 Academy, murid langsung Valentino Rossi, dan bahkan dulu dijagoin kadang-kadang bakal jadi pengganti Valentino Rossi, tapi nyatanya sampai sekarang dia belum bisa menunjukkan apapun gitu. Dan banyak yang mengungkapkan secara satir ya, kepindahan dia ke VR46 itu karena ditolongin sama sang guru gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada Valentino Rossi dengan tim VR46-nya, kita mungkin nggak akan lihat lagi Franco Morbidelli ada di kelas MotoGP gitu. Tapi ya kita coba kasih kesempatan lagi buat dia membalap tahun depan di VR46. Apakah dia bisa mengimbangi pembalap-pembalap dengan menggunakan MotoGP GP24 yang saat ini memang bisa dikatakan sangat kompetitif gitu ya, dirinya dipakai sama Jorge Martin dan juga Pecco. Walaupun tahun depan ada motor GP25 yang bakal dipakai sama rekan satu tim ya, Fabio Di Giannantonio gitu. Ya kita lihat aja, tapi gue melihat emang itu tadi jawabannya, Franco Morbidelli udah nggak bisa lagi balapan di MotoGP sih, emang disayangin banget gitu. Tapi ya mau gimana, faktanya begitu. Apalagi tahun depan kan isunya akan banyak rookie baru nih. Nah, apakah dia bakalan ngerasa dipecut karena banyaknya pendatang baru, atau semakin melempem karena biasanya pendatang baru tuh lebih seger-seger dan ambisinya tuh kuat banget buat nunjukin performa terbaiknya dia kayak Pedro Acosta di tahun ini. Kira-kira gitu sih, Din. Nah, Bi, tadi dia juga gue sempat baca ya, netizen itu memang mengkritik Morbidelli gitu. Katanya memang Morbidelli udah habis performanya, kenapa masih ditolongin gitu ya sama gurunya, sama Valentino Rossi, kenapa Rossi ini tidak mengambil pemuda-pemuda atau pembalap muda baru lagi kemudian dari Moto2 gitu ya. Itu kan sebenarnya banyak juga. Benar. Dan benar netizen ini menyayangkan gitu ya. Tadi benar kata Alpi. Terus udah gitu, Bi, ini kita melihat soal performa dari Jorge Martin. Kita tahu tadi Jorge Martin juga sempat mau balap di Pecco, Bagnaia, tapi akhirnya Bagnaia pertama lagi. Dan tadi di usai konferensi pers setelah balapan itu, si Martin bilang kalau dia frustasi banget gitu ya. Frustasi banget, sebenarnya dia punya kecepatan yang bagus, tapi dia nggak bisa fight si Pecco Bagnaia gitu. Nah, kalau menurut Albi seperti apa performanya si Jorge Martin ini sama Enea Bastian ini, Bi? Enea Bastian ini sebenarnya kayak di Red Bull Ring ini menjadi menjadi kayak penentuan bagi dia apakah memang dia pantas untuk
diperhitungkan sebagai pembalap papan atas atau enggak gitu ya. Tapi ketika kita lihat Marc Marquez malah jadi ke belakang gitu, si Enea Bastian ini berada di 3 terus gitu. Ini Albi melihatnya seperti apa? Berarti performanya Jorge Martin sama performanya si Enea Bastian ini kayak gimana? Oke, kita ngebahas 2 orang yang sebenarnya sudah di-kick ya sama Ducati ke pabrikan lain mulai tahun 2025 besok. Tapi memang persaingannya masih berjalan kan, dan keduanya juga masih bisa dibilang sebagai bagian dari keluarga Ducati gitu, Drin. Nah, khusus Jorge Martin sebenarnya ini udah terjadi sama dia sejak tahun kemarin sih. Bahkan 2 tahun sebelumnya pada saat perebutan gelar juara sama Pecco Bagnaia dan juga Enea Bastianini nih di tahun 2022 mau ke tahun 2023 dan dari 2023 ke tahun 2024. Emang secara mental itu Jorge Martin masih dibilang kalau dibandingin Pecco yang kelihatannya tuh lebih confidence, lebih dewasa makin kesini dan mental makin kuat, gue belum lihat itu di Jorge Martin. Itulah kenapa gue kadang suka greget sama Jorge Martin. Lu punya skill bagus, lu punya ambisi yang tinggi, tapi secara mental lu tuh kayak masih tanda kutip gampang banget frustasi dan belum bisa mengelola emosinya dia gitu. Nah, ini yang bikin dia kadang-kadang tuh pas udah sisa 4-3 seri terakhir, dia malah akhirnya jatuh dan meratapi nasibnya dia sendiri gitu. Ngeliatin Pecco lewat begitu terus dia nonton apakah Pecco bisa finish sempurna atau dia jatuh juga gitu. Dia tuh ngeliatin kayak gitu. Jadi sebenarnya Jorge Martin tuh masalah ada di mental, benar. Tadi kalau saya bilang dia gampang frustasi dan segala macam itu benar, dia masih punya problem soal mental. Jadi harusnya sih biasanya olahraga kayak gini tuh ada pendampingan ya dari psikolog, dari tim medis lainnya buat bisa kasih dia masukan ataupun input ataupun trauma healing gitu ya sama kecelakaan yang dialami ataupun sama kegagalan yang nggak sesuai sama targetnya dia dan segala macam. PR Jorge Martin emang itu sih soal mental, soal pengelolaan emosi dan juga gimana caranya dia bisa menenangkan diri dan nggak terlalu gerasa gerusuk gitu istilahnya gitu kan. Boleh deh, misalnya belajar sama Pecco, dia kan beberapa kali bilang dia meniru gaya balapnya Pecco supaya bisa membawa Ducati ini bisa lebih baik. Kenapa nggak meniru Pecco dari segi mental atau dari Marc Marquez? Marc Marquez berapa kali jatuh, berapa kali insiden, berapa kali kalah dan kayak tadi di Australian GP dia kececer tapi dia nggak yang menerima nasibnya begitu aja. Dia tetap push, dia tetap hati-hati, tetap berjuang dan akhirnya dia bisa finish di posisi keempat walaupun nggak podium, tapi itu bisa memberikan sinyal bahwa dia punya mental juara gitu. Nah, hal itu sih yang gue lihat harus ada di jiwa seorang Jorge Martin, dan bahkan sekarang kan selisihnya sebenarnya pendek ya, sangat kecil, bedanya 5 poin, si Pecco 275 poin, sedangkan Jorge Martin 250 poin. Jadi hal ini yang harus dibenahi dari seorang Jorge Martin kalau misalnya dia mau juara ataupun menyaingi Pecco Bagnaia dan juga bahkan Marc Marquez. Nah, soal Enea Bastian ini kayaknya 2 atau 3 race terakhir kita ngelihat performa dia meningkat gitu ya, Drin ya. Gue sebenarnya sangat menyayangkan kenapa Bastian ini itu akhirnya harus pindah ke KTM gitu ya, dan gue ngerasa Enea Bastian itu cocok banget di Ducati. Selain karena dia orang Italia, dia bisa menjadi salah satu rider yang bisa menjinakkan Desmosed gitu. Tapi gue ngeliat performanya Enea Bastian ini yang dulu angin-anginan tapi sekarang kuat, itu mengingatkan gue ke tahun 2022 lalu sebelum dia akhirnya berhasil memikat perhatiannya petinggi-petinggi Ducati untuk akhirnya digait sebagai tandemnya Pecco Bagnaia di tim Ducati Lenovo. Nah, seolah-olah juga Enea Bastian itu kayak nunjukin ke Ducati, gue loh yang terbaik ini, kok gue ditendang, kok gue diasingkan gitu, gue akhirnya harus milih ke tim lain gitu. Karena ya kita tahu bersama ada polemik gitu ya, walaupun Marc Marquez ini adalah bintang, hero dan cocok untuk masuk ke tim Ducati, tapi untuk fans-fans Ducati ataupun fans yang ngefans sama Enea Bastian ini ngelihat ada ketidakadilan gitu rasanya sama Ducati. Tapi ya mau apa mau dikata gitu, sekarang situasinya udah berbeda, ya udah mungkin Enea Bastian mau nunjukin ke Ducati gue yang terbaik, dan sambil dia caper-caper sama tim barunya nanti sama keluarga KTM dan juga Tech Team mungkin untuk lo nggak salah pilih orang nih, gue orang yang bagus, gue yang ambisinya masih tinggi dan gue layak sudah tanda tangan di tempat lo, dan gue akan kasih yang terbaik untuk tahun 2025 ataupun 2026. Tapi Drin, gue denger isu juga nih, walaupun yang lagi memperebutkan gelar juara ini adalah sama-sama Ducati ya, posisi 1, posisi 2, dan posisi 3, walaupun gapnya agak jauh nih Enea Bastian ini, tapi Ducati itu berharap yang boleh merebut gelar juara dunia tahun 2024 ini cuma 2 orang,
Yang pertama adalah Pecco Bagnaia, yang kedua Marc Marquez. Alasannya kenapa? Karena Ducati nggak mau nomor 1 dibawa sama Jorge Martin ke Aprilia, ataupun nomor 1 dibawa sama Enea Bastianini ke KTM. Jadi nomor 1 harus tetap dipegang sama Ducati, entah itu sama Pecco yang kelihatannya udah hampir pasti, atau sama Marc Marquez yang saat ini berada di klasemen keempat. Kira-kira gitu, Drin. Setuju nggak lo kalau misalnya alasannya begitu? Kalau gue sih gini, apanya kalau kemarin kan si Marc Marquez di konferensi pers sebelum balapan gitu ya, kan ditanya juga nih sama Binum, ya? sama MotoGP gitu. Nah, di antara Martin dan juga Pecco Bagnaia gitu ya, siapa yang bakal lu dukung gitu untuk menjadi juara dunia gitu. Nah, si Marc Marquez ini dengan lugas gitu ya menjawab si Pecco Bagnaia karena apa? Oh iya betul kan. Akhirnya dijawab sama Marc Marquez tuh sebenarnya gini, saya pengen memang berada satu box gitu ya, satu rekan tim dengan juara dunia gitu. Dan kalau di 2024 sih gue merasa memang Pecco Bagnaia yang bakalan punya potensi besar atau peluang besar untuk menjadi juara dunia gitu sih. Nah, itu lebih menjawab dan juga kesenangan gitu ya soal peluang Pecco Bagnaia ini menjadi juara dunia gitu. Nah, ini sebenarnya ada juga kita balik lagi ke yang waktu kemarin ada kritikan memang sempat juga terlontar dari Enea Bastianini gitu. Dia mengakui bahwa dia sama sekali nggak mengerti kenapa si Marc Marquez yang akhirnya diterima gitu atau dipilih sama Ducati menjadi rekan satu timnya Pecco Bagnaia. Kenapa bukan dirinya gitu atau kenapa bukan Jorge Martin gitu. Nah, kritikan dari Enea Bastianini ini juga ternyata disambut gitu sama Valentino Rossi. Valentino Rossi juga sempat mengkritik si Ducati nih karena dia juga Valentino Rossi bilang bahwa ya kaget aja gitu kenapa si Marc Marquez yang dipilih, dan ini juga membuat Pramac Racing ya, Prima Pramac ini akhirnya melepas dari Ducati dan juga ke Yamaha gitu. Sebenarnya kayak Valentino Rossi ini masih sebel juga sama Marc Marquez dan kayak menuding bahwa Marc Marquez menjadi penyebab si Pramac Ducati ini lepas dari Ducati gitu, Bi. Nah, kalau Albi melihat itu seperti apa, dan juga kalau tadi ya peluang Pecco Bagnaia menjadi number one. Oke, gue ngeliatnya lebih kepada ini sebenarnya goreng-gorengan sih, bener kata beberapa pengamat, ataupun ini juga mungkin dibahas sama beberapa podcast-podcast lain gitu ya, dan juga beberapa pengamat MotoGP, pernyataan Rossi dan sebagainya sebenarnya kayak buat ngeramein aja gitu. Toh dia juga walaupun mengkritik Ducati, saat ini dia menjadi salah satu tim satelitnya Ducati, dan bahkan mulai tahun depan bakal jadi tim utama satelit untuk Ducati sendiri gitu. Jadi apa yang dinyatain sama Rossi ada benernya, tapi seperti apa ya? Kalau gue melihat ini bukan gue ngejelekin Rossi atau apa gitu, karena gue fansnya Rossi juga dari dulu gitu. Tapi lebih kepada ini supaya isu MotoGP selain balapan tuh tetap seru gitu. Kayak misalnya kita lihat Formula One juga kan ada goreng-gorengannya segala macem, mulai dari calon pengganti di tahun 2025 nanti seperti apa atau gimana gitu. Tapi ini menjadi salah satu bentuk perhatian dari Valentino Rossi untuk Ducati sendiri sebagai salah satu tim yang dia pernah bernaung di sana, tim yang saat ini lagi dia lakukan kerjasama juga sebagai supplier motor untuk tim VR46 sendiri. Emang benar sih, kalau secara logika, Pramac itu kan memang dibentuk sebagai tim independen untuk bisa menjadi sekolah pertama orang-orang yang naik dari kelas Moto2 buat naik ke kelas MotoGP sebelum masuk ke tim pabrikan. Jadi disekolahin dulu di tim satelit dengan spek yang sama, dengan sistem manajemen yang serupa, supaya nanti bisa memberikan ekspektasi lebih ke tim pabrikan yang bakalan dia tempati di tahun berikutnya atau di tahun-tahun selanjutnya gitu. Untuk Pramac kan sekarang masih memang dipegang Ducati sendiri gitu ya. Emang sih secara alur ini agak tanda kutip perpindahan ataupun di hire-nya Marquez oleh Ducati dari Gresi ini ke Ducati Lenovo seolah-olah kayak merusak alur sekolah balapnya gitu loh, dari Pramac ke tim Ducati. Tapi satu sisi kan MotoGP juga bicara soal bisnis, bicara soal kompetisi. Jadi gue nganggep ya mungkin ini kayak Gresi ini waktu pas ada Enea Bastianini ini sebelum masuk ke Lenovo Ducati gitu ya. Jadi masih ngeliat ini hal yang sama, walaupun titel yang saat ini dipegang sama Marc Marquez adalah 8 kali juara dunia. Ya nggak menutup kemungkinan kan dia seolah-olah dia sekolah lagi di Ducati karena dia udah 11 tahun kalau nggak salah dia bareng sama HRC.
dia harus adaptasi lagi, dan akhirnya di tahun pertama dia masuk ke Gresini dengan motor Ducati GP23 dia bisa membuktikan bahwa dia yang terbaik di antara pengguna GP23 lainnya. Jadi satu sisi memang ini Marquez ngerusak alur ini, tapi satu sisi Marquez juga kan adaptasi dari nol buat pakai Ducati. Dia udah belasan tahun pakai motor Honda dan akhirnya dia pindah dengan motor Ducati, tapi 1 tahun dia langsung bisa jinakin dan bahkan lebih cepat dibandingkan pengguna GP23 lainnya. Jadi gue ngerasa ya oke lah Marc Marquez pindah ke Ducati Lenovo karena dia mengikuti proses kaderisasi yang sama dengan beberapa rider lain. Dia masuk tim satelit dulu, baru masuk ke tim pabrikan Ducati gitu kan. Dan omongan Rossi itu lebih kepada semoga nextnya ke depannya mungkin Ducati ataupun tim-tim lain bisa mempertimbangkan potensi-potensi muda yang ada di tim satelit untuk kemudian masuk ke tim pabrikan. Lebih ke arah situ sih, Din. Jadi gue ngerasa ada win-win solution. Pernyataannya Rossi juga nggak salah dan itu sebagai kritik yang sehat. Dan kepindahannya Marc Marquez juga ke pabrikan Ducati juga nggak serta-merta hanya karena bisnis dan juga karena dia seorang Marc Marquez, tapi juga ada kaderisasi yang dilakukan oleh Ducati lewat Gresini untuk mematangkan seorang Marc Marquez supaya bisa masuk ke Ducati Lenovo. Karena kan sebelumnya emang diperebutkan kan antara Jorge Martin atau Marc Marquez segala macam, ya akhirnya Marc Marquez yang dipilih. Tetap fair sih, gue ngeliatnya kayak gitu. Kira-kira gitu, Drin. Semoga bisa diterima ya. bisa. Sama juga tadi sebenarnya sih kayak misalkan Valentino Rossi memang mengkritik gitu ya ke mengusahakan Pramac untuk adalah calon-calon pembalap muda gitu ya untuk naik ke MotoGP gitu. Tapi ternyata Valentino Rossi juga malah mengkeep ke Morbidelli tetap di VR46 gitu. Enggak dan juga enggak memberi kesempatan buat pembalap muda gitu kan. Nah, yang menariknya juga si Marc Marquez kan sebenarnya dia loncat gitu ya dari GP23 nanti langsung ke GP25 gitu. Dan dia nggak pakai GP24 istilahnya gitu kan. Nah, kalau Albi melihatnya apakah ini loncatan si Marc Marquez ini sesuatu yang besar atau memang kata Albi tadi memang sebenarnya nggak berpengaruh juga karena si Marc Marquez ini memang sudah melakukan mengalami kaderisasi sejak misalkan di Gresini atau memang di Honda gitu ya. Nah, sekaligus ini juga kita akan ngebahas soal bursa pembalap dan ini yang membuat gua kaget adalah Ai Ogura gitu ya. Dan dia dipilih ke Trackhouse. Oke, Drin. Nah, ini nih bener yang bikin kaget soal masuknya Ai Ogura ke MotoGP tapi bukan ke LCR Honda, yang mana ini menjadi hal yang harusnya dilakukan oleh seorang Ai Ogura yang merupakan kebangsaan Jepang, kontraknya juga dengan HRC, tapi tidak masuk ke tim Honda LCR yang saat ini masih diisi sama Takaki Nakagami. Nah, akhirnya Ai Ogura secara resmi diumumkan sama Trackhouse sebelum GP Austria kemarin kalau Ai Ogura akan bergabung dengan tim dari Trackhouse dari Amerika ini dengan menggunakan motor Aprilia. Sebenarnya isu ini udah kedengeran selama seminggu 2 minggu kemarin gitu ya, soal kepindahan Ai Ogura ke kelas MotoGP tapi ke tim Trackhouse bukan ke tim daripada LCR Honda sendiri. Nah, ada banyak hal yang memang melandasi kenapa Ai Ogura akhirnya memilih ke Trackhouse menggunakan motor Aprilia ketimbang pindah ke LCR Honda yang memang udah jadi tanda kutip rumahnya dia, mulai dari Idemitsu Asian Talent Cup, lalu juga Honda Team Asia di Moto3, terus juga naik ke Honda Team Asia Moto2 selama 3 musim sebelum akhirnya sekarang membalap di MT Helmets asal Spanyol gitu ya, MSI, dan tahun depan lompatnya bukan ke Honda tapi malah ke Aprilia Trackhouse. Nah, sebenarnya Ai Ogura ini udah pernah diwawancara sama beberapa media ataupun jurnalis di Spanyol dan juga Italia soal akankah dia mengambil kesempatan untuk bisa masuk ke kelas MotoGP. Nah, jawaban Ai Ogura adalah dia akan pindah ke MotoGP kalau ada tawaran. Itu yang pertama. Nah, setelah tawarannya ada, dia tentu akan melihat seperti apa potensi ataupun masa depan yang bakal dia alami ataupun dia lewati gitu. Dia sebelumnya memang ditawari sama Honda untuk bisa menggantikan Takaki Nakagami yang udah lebih kurang berapa tahun ya, 5 tahunan kalau nggak salah di LCR Honda, udah cukup lama juga. Dan jawaban Ai Ogura adalah dia mungkin akan memilih tim Honda kalau situasinya nggak kayak sekarang, karena apa-apa yang bakalan terjadi ditentukan dari hari ini. Jadi mungkin si Ai Ogura juga nggak mau ambil resiko ya ketika dia ngeliat
RC213V sekarang lagi ada di titik paling rendahnya. Bahkan seorang Marc Marquez pun sebelum pindah ke Ducati dia udah nggak bisa lagi menaklukkan motor Honda RC213V-nya, sehingga buat Ai Ogura ngapain gue pindah ke kelas MotoGP, emang sih gue bakal dapet gengsi, tapi gue akan seperti apa nantinya, karena ngeliat Joan Mir dan juga Luca Marini yang sekarang ada di Honda gitu ya. Luca Marini waktu di VR46 2 tahun kemarin kurang gacor seperti apa sih gitu kan, bisa masuk ke 5 besar terus juga Joan Mir selama di Suzuki sebelum pindah ke Honda dia bahkan menyabet gelar juara dunia tahun 2020 gitu. Tapi sekarang ada Johan Zarco, lalu juga ada Luca Marini dan juga Joan Mir, mereka gitu-gitu aja. Dan bahkan Joan Mir pada saat bursa transfer di musim 2024 menuju ke 2025 ini hampir nggak ada yang ngelirik dia. Ya karena performa motornya nggak bisa mendukung dia buat masuk ke posisi 10 besar, bahkan yang akhirnya dia mau nggak mau ngambil tanda tangan perpanjangan kontrak sama Honda sendiri gitu. Nah, kepindahan Ai Ogura selain juga ngagetin kita karena dia nggak akan memilih Honda, juga sebenarnya cukup mematahkan argumen dari Davide Brivio ya. Dia kan salah satu manajer dari Trackhouse sendiri dan dulu pernah jadi manajernya Suzuki, yang bilang kayaknya kalau Trackhouse bakalan diisi sama orang-orang yang udah berpengalaman gitu. Ya bayangannya kan dulu ada beberapa nama ya, entah itu Miguel Oliveira diperpanjang atau Raul Fernandez yang sekarang udah perpanjangan kontrak sama Trackhouse tetap, tapi ntar tandemnya siapa, bisa Jack Miller atau bisa Miguel Oliveira lagi, pokoknya yang senior gitu. Tapi dengan masuknya Ai Ogura ini juga mematahkan teori kalau Joe Roberts, seorang anak Amerika di Moto2, bakal naik ke kelas MotoGP di tim itu gitu. Justru ngambilnya orang Jepang yang punya kontrak dengan Honda, yang sebelumnya nggak kebaca untuk masuk ke tim lain selain tim Honda, yaitu Ai Ogura sendiri gitu. Nah, tapi ini juga ada pertimbangan kenapa Ai Ogura yang dipilih, karena kalau misalnya dari pendapatnya Davide Brivio, Ai Ogura itu udah kebukti secara mental, secara fisiknya dia endurance-nya dia kuat, dia cukup bisa fight dengan beberapa pembalap dari Spanyol, dari Italia yang saat ini ada di Moto2 dengan motor yang cukup kompetitif. Ditambah juga dia punya gaya balap yang memang bisa adaptasi sama beragam jenis motor gitu. Kan di Honda dia pakai rangka apa? Kalau nggak salah rangka Kalex apa Bosco Scuro gitu, lupa. Nah, di tim MT Helmet dia pakai rangka ataupun motor yang berbeda walaupun mesinnya sama-sama pakai Triumph 765 gitu. Nah, harapannya ketika nanti dia pindah ke Trackhouse dia akan menunjukkan performa yang sama. Nah, kalau misalnya kayak gini, kita tinggal lihat nih klausul dari kontrak Trackhouse sendiri, apakah Ai Ogura ini statusnya masih sebagai pembalap daripada HRC atau enggak. Tapi kalau gue ngeliat dia pindah ke Trackhouse menggunakan motor Aprilia, ya kayaknya sih dia kontrak dengan HRC-nya akan gugur gitu ya. Dan bisa dibilang Ai Ogura ini juga sebagai salah satu lulusan Asian Talent Cup pertama yang saat ini bisa masuk ke kelas MotoGP. Jadi kira-kira gitu sih, Din. Nah, yang lebih uniknya lagi dengan kepindahan dari Ai Ogura dari kelas Moto2 ke naik MotoGP ini, lalu kira-kira siapa nih yang bakal ngisi kursi di LCR? Ini kan jadi dampak efek dominonya ada gitu ya. Ada yang bilang kalau Takaaki Nakagami ini nggak bakal diperpanjang sebagai pembalap di LCR Honda. Dia akan tetap di Honda, tapi sebagai test rider nemenin Alex Espargaro ataupun Stefan Bradl yang mungkin bakal didepak karena nggak bisa kasih input yang positif, yang begitu positif ataupun masif gitu buat Honda dan juga RC213V-nya. Sehingga Takaaki Nakagami bakalan dipakai untuk test rider nemenin Alex Espargaro. Nah, kalau misalnya kayak gini ceritanya kan otomatis ada kursi kosong di LCR Honda. Siapa yang bakal ngisi? Nah, kabarnya yang bakal ngisi ini adalah temen dari Ai Ogura sendiri di Moto2 2 tahun lalu dan sekarang jadi temennya Mario Aji di Moto2, yaitu Somkiat Chantra asal Thailand. Nah, kalau misalnya bener Somkiat Chantra yang masuk, ini bakal ngacak-ngacak peta dan bikin banyak rookie masuk ke tim MotoGP gitu ya. Tapi pas diwawancara apakah ada pembahasan yang dilakukan antara Somkiat Chantra dengan pihak HRC sendiri? Jawaban Somkiat Chantra tuh ya emang lagi dibahas dan dia cengar-cengir cengengesan seneng gitu. Kenapa dia nggak punya ambisi kayak Ai Ogura yang gue nggak pengen sama Honda, gue pengen sama motor yang kompetitif? Ya karena bagi seorang Somkiat Chantra, seorang warga negara Thailand, ini bisa jadi prestasi tersendiri ya. Dia nggak mikir dia bakal dapat motor yang bagus atau enggak. Yang penting dia bisa naik kelas dulu, bisa membawa harum nama negaranya yaitu Thailand untuk bisa berkompetisi di kancah para raja gitu di kelas MotoGP. Kalau nggak salah
belum ada deh pembalap asal Thailand yang masuk ke kelas MotoGP, tapi boleh dikoreksi gitu, gue lupa sebenarnya. Tapi kalau misalnya emang sebelumnya tuh nggak ada, Somkiat Chantra tuh bakal jadi pembalap MotoGP Thailand pertama yang masuk ke kelas MotoGP dari Moto2 ke MotoGP gitu. Jadi nanti efek dominonya bakal terjadi lagi di kelas Moto2 nih. Nah Moto2 kan kalau di Honda Team Asia cuma ada Mario Aji. Apakah dari Moto3 akan naik atau akan ada perputaran di antara kelas Moto2 sendiri. Jadi ini bikin efek domino yang cukup besar, dan kalau misalnya Somkiat Chantra jadi masuk, Ai Ogura jadi masuk, dan Fermin Aldeguer bentar lagi mungkin diumumin bakalan balap di Gres ini, itu artinya tahun 2025 bakal diisi sama 3 rookie baru. Yang mana ini udah menjadi hal yang langka terjadi di MotoGP di 5 tahun terakhir ya kalau nggak salah ya. Terakhir ada pembalap rookie masuk langsung 2 orang tuh kalau nggak salah 2022, yaitu Remy Gardner sama Raul Fernandez. Nah setelah itu kan 1 orang, Augusto Fernandez di 2023, terus Pedro Acosta di 2024. Kira-kira gitu sih, Drin. Oke, Bi. Nah, itu kan tadi kan kita udah ngebahas soal Ai Ogura ya. Kemudian juga ada nanti pembalap Thailand yang kemungkinan gitu ya, bisa jadi akan ke MotoGP juga. Tapi gimana nasibnya Jack Miller yang waktu dulu juga punya Kita Sedih, tapi Jack Miller nih kabar-kabarnya dia juga udah komunikasi sama Pramac gitu ya untuk ke Yamaha. Terus kata-katanya juga ini rekan satu timnya Jack Miller di Pramac Yamaha bakalan si Miguel Oliveira. Apakah benar Bi informasinya seperti itu? Kalau Albi gimana punya informasinya Bi? Oke, info soal Jack Miller itu lagi membuka komunikasi ataupun membahas soal kontrak dengan Pramac Yamaha. Ini memang lagi menguat banget nih minggu ini. Dan kalau misalnya itu beneran terjadi, itu berarti mematahkan 3 kemungkinan yang udah kita bahas di podcast sebelumnya kan. Sebelumnya kan kita bahas kalau Jack Miller itu ditawarin untuk masuk ke World Superbike di tim Ducati, menggantikan Alvaro Bautista. Tapi Alvaro Bautista ini udah sangat dekat nih untuk melakukan tanda tangan perpanjangan kontrak sama Ducati di World Superbike. Nah lalu kemana dia bakalan bertahan gitu? Apakah dia akan ke Trackhouse? Nah ini juga kan kemarin akhirnya dipatahkan dengan masuknya Ai Ogura ke tim Trackhouse tersebut, menemani Raul Fernandez yang udah lebih dulu perpanjangan kontrak. Gugur nih 2. Nah terus yang ketiga, kemungkinan dia kan bakalan masuk atau mengambil jatah sebagai test rider dengan gaji 2 kali lipat yang dia terima saat ini sebagai test rider KTM. Tapi kan di sana di KTM tuh udah banyak ya, ada Paul Espargaro, lalu juga ada Dani Pedrosa, ada Mika Kallio, pokoknya udah padet gitu lah, dan pembalap-pembalapnya juga udah keset cukup lengkap. Jadi harapannya dia adalah di situ gitu. Tapi ternyata dia diisukan membuka komunikasi dengan Pramac Yamaha, karena Jack Miller sendiri memang mengaku dia belum pengen pindah ke kelas lain gitu, ke kelas Superbike, apalagi turun ke Moto2. Walaupun memang Jack Miller itu kan lompat ya dari Moto3 langsung ke MotoGP, langsung masuk tim para raja gitu, kelas Premier, nggak sempat ngerasain ke Moto2. Kalau dia masuk ke Moto2 artinya kan dia turun kelas, dan usianya dia juga udah nggak muda lagi gitu. Sedangkan di kelas Moto2 itu kan umurnya kan mulai dari 19 sampai usia 25-an lah, kurang lebih kayak gitu. Nah ternyata dia akhirnya diisukan masuk ke Pramac Yamaha. Nah tapi ini masih belum pasti karena kan belum ada tanda tangan dan juga pengumumannya. Jadi tinggal lihat perkembangannya seperti apa. Kalau misalnya dia masuk ke Pramac Yamaha, ya perannya dia mungkin bakalan dibutuhkan untuk bisa mengembangkan Yamaha yang saat ini masih terpuruk ya kan. Dia bakal bisa bantuin Alex Rins dan juga Fabio Quartararo, karena Jack Miller ini sebenarnya tipe pengembang. Bahkan waktu pas di Ducati dia bantuin Pecco buat mengembangkan Desmosedici GP22, dan itu punya efek yang bagus gitu. Ya harapannya sih skill daripada Jack Miller buat ngembangin motor di Yamaha bisa berguna begitu banyak, dan bisa ngebantu Miguel Oliveira kalau beneran juga bakal jadi tandemnya si Jack Miller di sana. Karena sampai saat ini 2 orang tersebut masih belum bisa dikonfirmasi nih, belum ada isu-isu dia perpanjangan kontrak, belum ada pengumuman secara resmi, masih gelap dua-duanya, dan kita tinggal tunggu di balapan selanjutnya ataupun di waktu-waktu selanjutnya. Tapi ini juga artinya kalau Pramac meminang 2 senior ini,
ya Pramac sendiri sudah menyalahi aturan yang dia ungkapin ke Ducati gitu kan, kaderisasi nggak berjalan. Kenapa dia nggak ngambil pembalap-pembalap dari kelas Moto2 untuk masuk ke tim Yamaha, baru kemudian nanti masukin ke tim reguler Yamaha sendiri gitu kan. Malah ngambil orang-orang yang udah dikatakan udah berpengalaman dan tanda kutip udah mulai tua nih, ada Miguel Oliveira dan juga Jack Miller. Tapi keduanya ketika masuk ke sana pun nggak jadi soal kok, karena siapa tahu input dari dua pembalap ini bisa bikin Yamaha lebih kompetitif di 2025-2026 dan bahkan ketika nanti mereka membalap untuk regulasi baru di 2027. Kira-kira gitu, Trin. Oke, Bi. Nah, informasi terbaru juga waktu kemarin kalau nggak salah tuh Luca Marini di Honda juga udah pakai mesin baru gitu ya. Memang yang dicoba di sini di GP Austria gitu. Nah, tapi sebenarnya performanya si Luca Marini, kemudian juga ada Juan Mir itu ya nggak meningkat juga gitu. Meskipun sudah ada pengembangan baru, ada inovasi baru dari Hondanya. Nah, kedepannya bakal seperti apa, dan di 2025 kira-kira Honda gimana ya, Bi? Apakah tetap seperti ini, Tsunoda aja, atau dengan nanti kalau misalnya ada test ridernya yang baru, kemudian juga ada pengembang baru lagi, belum di tahun 2027 ya, kalau misalkan itu cc-nya dikurangin gitu ya. Nah, di 2025 ini bakal seperti apa? Apakah Tsunoda lagi? Gue gak bakal panjang lebar ngebahas soal Honda bersama dengan Yamaha. Menurut gue sampai 2025-2026 mereka bakalan sama aja, begitu-begitu aja. Kalaupun nanti ada yang masuk 10 besar itu karena keberuntungan dan perannya Pak RT, yaitu Alex Espargaro di Honda, belum begitu signifikan karena dia juga masih harus adaptasi, masih harus dia pelajari itu seluk-beluk motor, mulai dari aerodinamika, mesin, dan juga gaya balap rider, dan bahkan gaya balap dia sendiri. Jadi hasil improve-nya dia nggak bakal begitu terasa sampai dengan 2026, tapi Honda dan juga Yamaha gue prediksi bakal punya sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih keren di tahun 2027, karena motor-motor Jepang ketika punya mesin yang dengan kubikasi lebih kecil, mereka bakal lebih gacor dan lebih punya potensi buat menyaingi beberapa motor-motor dari Eropa ya, entah itu Ducati, Aprilia, ataupun KTM. Udah itu aja, Drin. Oke. Nah, Bi, ini kita ngomongin next round atau di seri berikutnya, berarti di Aragon ya? Aragon. Di Moto1. Yes. Yap, di tanggal 1 September. Ini berarti udah hampir 2 minggu lagi? 2 minggu lagi. 2 minggu lagi berarti di Motoland Aragon. Nah, kalau untuk di Aragon, kalau Albi gimana analisisnya, dan juga sebelum-sebelumnya siapa-siapa aja sih yang pernah juara gitu ya. Kemudian juga analisisnya di tahun 2024 ini di Aragon bakal seperti apa. Kalau gue sih sebenarnya beberapa kali memang Marc Marquez juga juara di sini ya. Tapi kalau lihat secara performa dari belakangan ini, Ducati lagi gitu. Kalau Albi gimana nih? Karena Ducati semua, jangan-jangan jadi Ducati Cup nih. Iya, oke, buat 2 minggu yang akan datang, tanggal 30, 31 Agustus, dan 1 September ya. Ini kan bakal balapan di Aragon. Nah, Aragon itu tahun kemarin kan nggak ada balapan ya, karena sengaja didepak dari kalender balapan karena ada Booth International Circuit India dan juga Kazakhstan yang dijadwalin masuk. Dan itu jadi keputusannya Dorna karena Aragon sendiri penontonnya itu cukup berkurang signifikan, yang biasanya di sana tembus 70.000, ini turun menjadi sekitar 36 ribuan di tahun 2022. Dan akhirnya di tahun 2023 itu di-cut gitu buat mengakomodir 2 sirkuit baru tersebut, walaupun Kazakhstan tuh nggak jadi. Nah, berkaca di 2021 dan 2022, yang menang di sana bener kata Sadrina Ducati lagi. 2021 itu kalau nggak salah yang menang Pecco, 2022 itu yang menang Enea Bastianini juara 1 yang nyalip Pecco di tikungan terakhir. Kalau nggak salah itu pas lagi mau promosinya Enea Bastianini buat memikat hati para penggawa-penggawa Ducati supaya dia yang dipinang, bukan Jorge Martin, untuk bisa masuk ke Ducati. Nah, sebelum-sebelumnya memang Marc Marquez juara di sana pada saat Honda masih berjaya ya, sebelum tahun 2019. Tapi 2020 itu yang menang ada Alex Rins, 2021 tadi Pecco, 2022 itu Enea Bastianini. Nah, prediksi gue untuk Aragon sendiri di 2024 ini
Ya kayak Sadrina bilang lah, Ducati lagi. Gue ngelihat persaingan ketat antara Pecco dan juga Jorge Martin bakalan berlanjut, di mana di sana bakalan jadi salah satu balapan yang semoga seru ya buat melihat siapa yang paling kuat, apakah Pecco ataupun Jorge Martin. Nah tapi kalau diminta buat nentuin siapa podium 1, 2, 3, gue jawabannya adalah langsung Pecco, Bagnaia 1, 2-nya Jorge Martin, 3-nya Marc Marquez. Itu Din. Kalau lu gimana Din? Itu sebenarnya balik lagi ya, kayak waktu dulu gue selalu bilang ini ketiga nama ini yang gue ikutin di atas itu, palingan 3 nama ini tapi posisinya yang berbeda gitu. Tapi kalau misalnya kita kerucutin lagi di antara Pecco Bagnaia dan juga Jorge Martin gitu, apalagi mereka udah sama-sama championship gitu ya, saling fight gitu. Nah peluangnya lebih besar mana? Masih tetap Pecco apakah si Jorge Martin ini gitu? Karena kan ya Jorge Martin sekarang memang lagi pengen ngalahin si Pecco kan gitu. Apakah tetap Pecco Bagnaia? Mindset gue mungkin sama dengan para penggawa Ducati saat ini. Yang menang itu kalau nggak Pecco ya Marc Marquez, supaya nomor 1 tetap dibawa ke Ducati tahun 2025. Soal Jorge Martin, benahi dulu deh soal mentalnya dia, kelola emosinya dulu. Kalau misalnya dia udah bisa mengelola itu semua, dia pasti punya mental juara yang dahsyat dan berpengaruh buat balapannya dia, dan bolehlah bersaing sama Pecco. Sekarang kalau misalnya dia cuma balapan soal skill doang, ya bisa dibilang sama lah. Tapi kalau soal emosional dan mental manajemen, Pecco juaranya sama Marc Marquez. Oke, berarti prediksi gue sesuai dengan apa kata Albi. Yang tadi Pecco Bagnaia, kemudian kedua antara Martin sama Marc Marquez. Gue pilih Martin dulu deh, karena dia pakai GP24, terus baru Marquez gitu ya. Nanti kita lihat aja gimana di tanggal 1 September 2024, kemudian di sirkuit Aragon gitu ya, Bi. Nah untuk sampai sekarang ini dulu ngobrol-ngobrol kita di after race, Bi. Ada lagi nggak yang informasi tambahan yang mau Abi tambahin sebelum kita tutup? Oke, mungkin ini bakal kita ulas lebih dalam di podcast selanjutnya ya, Drin ya. Tapi gue mau ngasih dulu beberapa bocoran soal kemungkinan apakah BMW ini bakalan masuk ke MotoGP atau enggak di tahun 2027. Jawabannya ini masih negosiasi, karena Dorna bilang katanya komposisi sekarang 22 pembalap dari 11 tim yang ada udah cukup komplit. Belum lagi ketambahan sama beberapa test rider yang suka dapat wildcard, bakalan penuh banget. Jadi ada satu hal yang harus dilakukan sama BMW, yaitu merangkul tim independen sama seperti yang dilakukan oleh Aprilia dengan Gresini di beberapa tahun yang lalu. Nah mungkin ini bakal kita bahas di podcast selanjutnya lebih jauh, lebih dalam, dan lebih lengkap soal kemungkinan BMW ini di tahun 2027. Kira-kira gitu, Drin. Itu aja. Nanti ya, tunggu pembahasan BMW bakal ke MotoGP di podcast. Berarti after race MotoGP Aragon gitu ya. Untuk sekarang itu dulu teman-teman semuanya. Semoga informasi ini bermanfaat. Kemudian nanti kita akan kembali lagi di programnya after race gitu ya. Sehat-sehat semuanya. Bye-bye. Bye-bye. Thank you Sadrina dan juga yang nonton. Like, comment, dan share.